Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, pelajaran PLBJ hari ini kita belajar pelajaran 5, yaitu sejarah nama kampung dan jalan di Jakarta. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan asal-usul nama kampung di Jakarta. 2. Menjelaskan asal-usul nama jalan di Jakarta. Baiklah, kalau begitu, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini.
Tadi adalah beberapa foto tentang Jakarta tempo dulu. Nah, sekarang mari kita masuk ke pembelajaran tentang nama, asal-usul sejarah dari nama kampung dan nama jalan di Jakarta. Saksikan lagi video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap selalu sehat dan semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Oh iya, hari ini Ibu akan memberikan sedikit materi. Simak ya. Nah anak-anak, sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki banyak sekali jalan dan kampung dengan nama yang beragam. Pada bab ini, kalian akan mempelajari tentang asal mula nama jalan dan kampung yang ada di Jakarta. Yuk, sama-sama kita simak materinya. Nah anak-anak, penamaan wilayah di Jakarta, khususnya kampung dan jalan, tidak hanya sekedar memberikan nama, melainkan terdapat sejarah di baliknya. Asal mula penamaan kampung dan jalan di Jakarta berkaitan dengan beberapa faktor. Faktor-faktor penamaan jalan dan kampung di Jakarta antara lain, yang pertama berdasarkan banyaknya tanaman yang tumbuh di daerah tersebut, misalnya gambir, menteng, karet, kebayoran lama, kebayoran baru, serta kebun jeruk. Yang kedua, berdasarkan nama pahlawan atau tokoh yang berjasa terhadap masyarakat di tempat tinggalnya, misalnya Senayan, Cawang, dan Mogot, R.P. Suroso, T.B. Simatupang, M.T. Haryono, dan K.H. Wahid Hashim. Yang ketiga, berdasarkan etnis yang mendiami daerah tersebut, misalnya Kampung Bali, Kampung Makassar, dan Kampung Melayu. Yang keempat, berdasarkan benda yang menjadi ciri khas di daerah tersebut, misalnya jembatan besi, tiang bendera, pluit, dan joglo. Yang kelima, berdasarkan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di daerah tersebut, misalnya Jatinegara. Dan yang terakhir, berdasarkan keadaan alam daerah tersebut, misalnya Tanah Abang dan Ceger. Asal mula nama jalan dan kampung di Jakarta. Yang pertama, kita mulai dari daerah Jakarta Barat, yaitu Glodok. Glodok berasal dari kata glojok. Dahulu terdapat pancuran air besar di tempat ini. Nah, air tersebut yang jatuh dari pancuran mengeluarkan bunyi glojok-glojok. Karena warga sekitar mayoritas keturunan Tionghoa, bunyi air tersebut diucapkan dengan kata glodok. Nah, yang kedua ada angke. Angke berasal dari bahasa Hokkien, yaitu ang dan ke. Ang yang artinya darah, dan ke yang artinya bangkai. Angke berasal dari peristiwa pemberontakan rakyat Tionghoa terhadap Belanda pada tahun 1750. Jenazah korban yang meninggal dihanyutkan ke kali yang menyebabkan air kali menjadi berwarna merah karena darah. Nah, yang ketiga, Jalan Daan Mogot. Berasal dari nama seseorang pahlawan nasional yang bernama Elias Daniel Mogot atau lebih dikenal dengan sebagai Daan Mogot. Daan Mogot adalah pejuang kemerdekaan dan pelatih peta di Jakarta pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Daan Mogot gugur di usia 17 tahun loh dalam pertempuran melawan Jepang di kawasan Lengkong, Tangerang. Nah, daerah yang kedua adalah Jakarta Utara. Yang pertama, Ancol. Ancol memiliki arti tanah mendidih berpayau-payau. Maksudnya yaitu ketika laut Jawa pasang, air asin akan bercampur dengan air tawar dari sungai sehingga menjadi payau. Yang kedua, oleh orang-orang Belanda disebut Zoutelen, yaitu tanah asin. Nah, yang kedua adalah Tanjung Priuk. Tanjung Priuk diambil dari kata Tanjung dan Priok atau Priuk. Kata Tanjung berarti daratan yang menjorok ke laut dan kata Priok berarti alat untuk menanak nasi yang terbuat dari tanah liat atau logam. Daerah tersebut memang berupa tanjung dan tempat produksi dan jual beli priuk. Nah, daerah yang selanjutnya Jakarta Pusat. Yang pertama adalah Tanah Abang. Berdasarkan sejarah, terdapat beberapa versi mengenai asal mula Tanah Abang. Versi yang pertama yaitu daerah ini dikenal dengan nama Nabang, yang merupakan nama pohon yang banyak tumbuh di daerah ini. Nah, pada versi yang kedua, daerah ini diambil dari keadaan alam yang memiliki tanah berwarna merah, karena dahulunya banyak dihuni oleh warga keturunan Jawa. Kemudian daerah ini dikenal dengan nama Tanah Abang, yang berarti tanah merah. Nah, yang kedua adalah Gambir. Gambir diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di daerah ini. Gambir biasanya digunakan untuk bahan sendiri. Nama Gambir telah dikenal sejak tahun 1810 ketika Gubernur Jenderal Gendos membuka daerah ini sebagai pusat pemerintahannya. Lalu yang ketiga ada Menteng. Menteng diambil dari pohon menteng. Pada abad ke-17, masyarakat sekitar menyebut daerah ini dengan nama Menteng. Nah, daerah selanjutnya adalah Jakarta Selatan. Yang pertama adalah Senayan. Senayan berasal dari kata Wang Sanayan yang berarti tanah tempat tinggal atau tanah milik Wang Sanayan. Wang Sanayan adalah orang Bali yang tinggal di Batavia dan menguasai sebagian besar tanah di daerah ini. Untuk memudahkan dalam pengucapan, masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama Senayan. Yang kedua, Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru. Kebayoran berasal dari bahasa Betawi yaitu kebayuran. Kebayuran memiliki arti tempat penimbunan kayu bayur. Di daerah ini awalnya merupakan penghasilan kayu gelondongan dari pohon bayur yang banyak digunakan untuk bahan bangunan. Daerah terakhir yaitu Jakarta Timur. Yang pertama adalah Cawang. Cawang berasal dari nama Encik Awang. Encik Awang adalah seorang letnan dari suku Melayu yang pernah bekerja kepada Belanda. Penyebutan letnan Encik Awang lama-kelamaan berubah menjadi Cawang. Nah, yang kedua Kampung Melayu, Kampung Ambon, dan Kampung Makassar. Ketiga nama kampung ini diambil dari nama etnis yang mayoritas tinggal di daerah tersebut. Nah, yang terakhir Jatinegara, yaitu diambil dari kata Jatina dan Negara. Kedua kota tersebut berasal dari bahasa Sunda yang berarti simbol perlawanan Kesultanan Banten terhadap kolonial Belanda pada masa itu. Pada abad ke-17, Jatinegara merupakan pemukiman bagi para pangeran Banten. Nah, anak-anak,
anak-anak, gimana pembelajaran hari ini? Mudah bukan untuk dipahami? Jangan lupa untuk selalu belajar ya. Tetap semangat, tetap hidup sehat. Jangan lupa memakai masker dan selalu mencuci tangan. Jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Nah, anak-anak, itulah tadi sejarah tentang nama jalan dan nama kampung di Jakarta. Baiklah, setelah ini kalian kerjakan tugas berikut ini ya. Tulis soal dan langsung dijawab. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.